Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra bungsu Nabi Daud alaihi salam dari 11 saudara. Nabi Sulaiman dianugerahi keistimewaan memahami bahasa hewan dan bisa berinteraksi dengan mereka. Selain itu, Nabi Sulaiman juga diamanahkan kekuasaan atau kerajaan yang amat besar dan megah. Beliau diutus Allah kepada Bani Israel. Pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman lah Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Mengutip kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids oleh Yudo Pramuko, Nabi Sulaiman menjadi raja karena meneruskan tahta ayahnya yang telah meninggal dunia. Dari sekian saudaranya hanya beliau yang cocok menjadi raja, sehingga ia dinobatkan menjadi raja di negeri itu. Nabi Sulaiman mendapat sebuah peninggalan dari ayahnya berupa cincin. Kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincinnya. Dikatakan pula bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihi salam berasal dari langit dan memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tanzi'u man tasya wa tunzilu man tasya. Artinya, wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis kullu syai'in halikun illallah, berarti segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Serta pada sisi keempat tertulis tabarakta ilahi la syarikalak, memiliki arti maha suci Engkau, wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tak bisa dijamah cincin tersebut. Nabi Sulaiman diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Kehilangan cincin. Dihimpun dari buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman, susunan Ahmad Zainal Abidin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman ingin berwudu. Ia pun menyerahkan cincin itu kepada Aminah, salah seorang budak perempuannya. Saat itu, seorang jin bernama Sakhr mendahului Nabi Sulaiman masuk ke tempat wudhu dan bersembunyi di balik pintu. Ketika Nabi Sulaiman memasuki tempat wudhu, jin itu keluar dari dalam tempat wudhu dengan menyerupai wajah Nabi Sulaiman sambil mengibas-ngibaskan jenggotnya. Setelah keluar dan bertemu Aminah, Sakhr berkata, "Di mana cincinku, Aminah?" Ia pun tak mempunyai kecurigaan apa-apa dan yakin bahwa itu adalah Nabi Sulaiman, sehingga ia menyerahkan cincin itu kepada Sakhr. Setelah mendapatkan cincin yang penuh dengan keajaiban itu, Sakhr duduk di singgasana Sulaiman. Beberapa golongan burung, jin, dan setan pun tunduk padanya. Mereka menyangka bahwa Sakhr adalah Nabi Sulaiman. Setelah itu, Nabi Sulaiman yang berada di tempat wudhu keluar dan mengatakan kepada Aminah, "Cincinku?" Aminah pun bertanya dengan penuh kaget, "Siapa kamu?" "Aku Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. "Kamu sungguh bohong. Nabi Sulaiman yang sebenarnya telah mengambil cincinnya dan saat ini ia telah berada di singgasananya," bantah Aminah. Mulai saat itulah Nabi Sulaiman menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. Kembalinya cincin Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berlari ke padang tandus hingga rasa lapar dan dahaga menghampirinya. Dalam beberapa kisah banyak diceritakan bahwa dalam kondisi tersebut, Nabi Sulaiman terkadang meminta kepada orang-orang untuk memberikan sebungkus makanan. "Aku Sulaiman bin Daud," itulah kata-kata yang kerap dilontarkan Nabi Sulaiman, namun tidak ada yang mempercayai ucapan beliau. Setelah cukup lama mengembara, sampailah Sulaiman di tepi pantai. Di sana ia menyaksikan sekelompok nelayan. Ia menghampiri dan bekerja bersama mereka sebagai seorang nelayan.
Singkat cerita, sepupu Nabi bernama Ashif bin Barakhia berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan, dan sesungguhnya Sulaiman telah pergi dengan ketakutan di wajahnya." Saat jin Sakhar yang duduk di singgasana mendengar perkataan itu, ia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuang cincinnya. Ia takut kalau Nabi Sulaiman benar-benar tahu bahwa ia adalah pencurinya. Cincin yang dibuang karena ketakutan itu ternyata dimakan oleh ikan salmon. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, ternyata ikan itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman yang saat itu menjadi nelayan. Ketika Nabi Sulaiman menyembelih perut ikan, ia mendapati cincinnya berada di dalamnya. Dengan penuh rasa gembira, Nabi Sulaiman memakai cincin itu di jarinya, kemudian bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Sulaiman pun kembali ke singgasananya dan menjadi raja yang sangat disegani serta dikagumi. Salat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah yang istimewa dan paling penting dibandingkan ibadah lainnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Selain itu, salat memiliki beberapa keistimewaan lain, yaitu waktu yang sangat tepat untuk mengakrabkan diri dengan Sang Khalik. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang tinggi sebagai rukun dan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah." Hadis riwayat At-Tabrani. Allah memberikan keistimewaan kepada wanita terkait ibadah salat, bahwa wanita dibolehkan meninggalkan salat dalam keadaan tertentu, salah satunya karena haid, sehingga ibadah salat menjadi tidak wajib bagi wanita. Namun jika wanita tidak ada halangan, maka kembali lagi, ibadah salat itu adalah perkara wajib, sama seperti laki-laki. Namun ada hal-hal yang membuat salat seorang wanita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah dikerjakan sungguh-sungguh, namun tidak serta-merta akan diterima amal tersebut. Bahwa meski sudah sholat namun tak mampu menjaga lisannya, maka ini bisa menjadi sebuah kesalahan bagi seorang wanita. Sehingga perkara menjaga lisan adalah penting. Demi menjaga amalan-amalan seperti ibadah sholat, perlu menahan perbuatan yang bisa menyakiti perasaan orang lain seperti membicarakan orang lain. Hal demikian akan membuatnya mengurangi, bahkan tidak diterima amalan sholat seorang wanita tersebut. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari para sahabat terkait amal sholat memiliki keistimewaan. Barang siapa memelihara sholat, ia memiliki cahaya, bukti dan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memelihara sholat, dia tidak memiliki cahaya, bukti dan tidak selamat. Di hari kiamat ia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Tibban. Jika masih berbuat buruk, maka orang-orang ini tidak menikmati indahnya sholat, sehingga besar kemungkinan sholatnya belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut deretan wanita yang tidak akan diterima ibadah sholatnya. 1. Wanita yang sudah menikah. Ternyata seorang wanita yang sudah menikah berpeluang tidak akan mendapatkan pahala sholat jika melakukan hal terlarang, yakni sesuatu yang mengundang murka Allah. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, memelihara kemaluannya dan menanti suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya." Ibnu Hibban. Marahnya seorang suami bisa membuat ibadah sholat seorang wanita tidak diterima. Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tapi kaum itu membencinya,
seorang istri yang sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Membiarkan masalah berlarut-larut. Suami dan istri mestinya segera menyelesaikan masalah rumah tangganya. Jangan mendiamkan sebuah masalah terlalu lama. Ingatlah kewajiban satu sama lain. Jangan sungkan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Membangkitkan amarah suami ternyata bisa membuat amalan ibadah sholat dihapuskan Allah. Tetapi seorang suami juga tidak boleh menyakiti hati seorang istri seenaknya. 3. Menjaga perasaan suami. Sepatutnya wanita itu menjaga perasaan suami. Jika berbuat salah, segera meminta maaf untuk menghindari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besar hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Percaya dukun. Wanita atau istri yang percaya dukun, paranormal atau yang sejenisnya, maka Allah tidak akan menerima ibadah salat istri tersebut. Siapa mendatangi tukang tenun, dukun, paranormal, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. 5. Tidak menutup aurat saat salat. Tidak menutup aurat ketika salat, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga termasuk dalam dosa besar, karena Rasulullah mengancam seorang wanita jika berpakaian tapi sepertinya telanjang. Maka wanita tersebut disebut di dalam hadis tidak akan mencium bau surga. Allah tidak akan menerima salat wanita yang telah balik, kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 775 dan Az-Zami mengatakan sanadnya sahih. Maksud ayat ini adalah seorang wanita saat balik mestinya menutup aurat. Lalu ketika sholat, wanita wajib menutupi aurat, karena menutup aurat adalah syarat sah sholat. Demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ada baiknya menghindari ciri yang demikian agar amal ibadah yang dilakukan berbuah pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.